Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaan hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik. Untuk materi layanan BK hari ini yaitu berkaitan tentang pendidikan karakter. Ya, tentunya kalian sudah mendapatkan materi pendidikan karakter dari guru agama masing-masing ya. Itu bersifat khusus. Nah, untuk materi pendidikan karakter yang Ibu sampaikan ini bersifat umum. Tentunya kalian sudah pernah mendengar apa sih sebenarnya pendidikan karakter itu? Baik, kita akan mulai bahas ya. Di sini sudah kalian bisa lihat materinya, yaitu pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Kemudian, tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Ya, menurut Likona, pendidikan karakter merupakan suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia mendapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti ya. Pada umumnya, pendidikan karakter itu berkaitan dengan etika, norma, dan sopan santun ya. Nah, di bawah ini sudah dijelaskan di sana ada nilai-nilai karakter berlandaskan budaya bangsa. Ada 18 di sini ya nilai-nilai karakter yang kita bahas hari ini. Yang pertama itu religius, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Baik, kita bahas satu-satu ya. Oke, dari 18 nilai karakter ini, yang pertama yaitu religius. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter itu diantaranya religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, itu bisa bersifat dengan religius ya, atau bisa dikatakan dengan kepercayaan atau keyakinan setiap orang. Ya, kita mempunyai ada agama masing-masing yang kita anut ya. Contohnya di sini perilaku seperti sehari-hari, misalnya bagi yang muslim beribadah sholat 5 waktu, kemudian penganut agama lain misalnya dia rajin beribadah ke gereja, kemudian mengikuti perayaan-perayaan pemeluk agama lainnya, itu contoh dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan kewajibannya. Nah, kemudian religius di sini ini menganut dalam hal dengan kepercayaan atau keyakinan kita ya dengan agama yang kita anut. Ya, itu yang harus kita taati sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian kejujuran atau jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Nah, itu yang bisa dikatakan dengan kejujuran atau jujur. Contoh, dalam perilaku sehari-hari ya, seorang diberikan tugas, ia selalu menjaga sikapnya dengan baik dan tidak berbohong. Nah, kemudian contoh lainnya kejujuran itu mencontek. Ini biasanya sering terjadi ya pada saat kalian ulangan atau ujian tuh kadangkala itu tidak percaya diri dan akhirnya mencontek punya orang lain atau menjiplak tugas orang lain. Itu berarti dia tidak jujur dengan apa yang dia miliki. Nah, kemudian yang ketiga ada toleransi. Karakter di sini toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain. Nah, contohnya seperti ini, tidak memaksakan pendapat sendiri di atas kepentingan golongan atau kepentingan kelompok ya. Misalnya kalian punya suatu pendapat, kalau memang pendapatnya tidak bisa diterima ya kalian harus bisa menghargai pendapat orang lain ya. Kemudian perbedaan agama. Nah, kita yang namanya toleransi itu harus bisa dan mampu untuk bertoleransi walaupun berbeda suku, agama, dan etnis. Kalau bisa bisa berbaur dengan semua suku, agama, etnis, dan suku yang kalian ada di lingkungan kalian sendiri ya. Nah, kemudian disiplin. Apa itu disiplin? Menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan peraturan. Contohnya, menaati peraturan cara berpakaian yang sopan, seperti mau ke kantor, ke sekolah ya. Disiplin ini bisa dikatakan seperti ini ya, datang tepat waktu pada saat jam sekolah. Misalnya waktu sekolah kita jam 6.30, paling tidak kalian jam 6 harus sudah berada di sekolah ya. Yang namanya disiplin itu mematuhi semua aturan yang ada di sekitar kita. Kemudian kerja keras.
Kerja keras di sini menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau memang kalian diberikan tugas pada Bapak Ibu guru, segera tuntaskan tugas-tugas tersebut, jangan ditunda-tunda. Nah, kalau kalian menunda-nunda pekerjaan atau pekerjaan atau PR itu, biasanya kerja kerasnya akan sia-sia. Kalau kalian sudah berusaha mengerjakan tugas-tugas, berusaha mencapai impian kita, maka hasilnya pun akan bagus. Kemudian kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Contoh, kita mempunyai kemampuan atau mengasah diri kita dalam hal yang yang kita miliki. Misalnya jurusan RPL, dia mengasah kemampuannya dalam mengotak-atik laptop, komputer. Kemudian atau jurusan lain juga memunculkan ide-ide baru, inovasi yang baru. Itu anak-anak yang kreatif. Kemudian yang ketujuh, mandiri. Dalam melakukan hal apapun, usahakan itu bekerja untuk sendiri, tidak terus selalu minta bantuan orang lain. Contoh, perilaku sehari-hari, mampu melaksanakan tugas sendiri bila masih dapat dilakukan sendiri, tidak selalu mengandalkan orang lain. Tadi yang Ibu sampaikan ya, itu mandiri. Kemudian demokratis, cara berpikir, bersikap, dan bertindak, menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Contoh, demokratis di sini bisa kalian lihat, contoh perilaku sehari adalah melaksanakan kewajiban, tidak hanya menuntut hak saja. Kewajiban dulu dilaksanakan baru haknya ya. Misalnya kewajiban kita belajar, jangan menuntut hak mendapatkan nilai yang bagus, tapi kewajiban belajarnya dia kurang, tugas-tugas tidak dilaksanakan. Nah, itu demokratisnya tidak pas. Kemudian rasa ingin tahu di sini bisa kalian lihat contoh dalam perilaku sehari-hari adalah mencari kosakata atau bahasa yang belum dapat dimengerti maknanya oleh kita dan mencari tahu kebenarannya. Jadi jangan terlalu percaya hal-hal yang hoak ya. Dilihat dulu apa berita yang kita pelajari, yang kita lihat, yang kita dengar, apakah itu benar atau tidak. Nah, jadi kalau memang itu belum pas, belum benar, silahkan cari kebenarannya dulu. Jangan asal misalnya kayak di share-share di sosmed ya, kalau memang tidak pas jangan dulu di-share, jangan dulu dibagikan. Itu biasanya ada berita-berita yang hoak. Kemudian semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Contoh, perilaku sehari-harinya yaitu menjadi relawan atau berprestasi di kancah internasional. Contohnya gini, misalnya ada kompetensi untuk menjadi anggota paskibraka. Kalau memang ada kompetisi seperti ini, ikutin saja. Kemudian kalau memang berprestasi, biasanya ada setiap sekolah itu diminta 1 atau 2 orang untuk mengikuti kompetisi ini ya, agar bisa membawakan mengikuti kegiatan paskibraka di pusat sana ya. Kemudian semangat kebangsaan lainnya itu mengikuti apel atau upacara bendera setiap hari Senin di sekolah. Itu juga semangat kebangsaan. Jangan kalian malah bolos ya, kalau memang jam saatnya kita upacara ya upacara ya. Kemudian yang ke-11, cinta tanah air. Bagaimana contoh cinta tanah air? Yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 45 dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Pancasila ada 5, kalian tahu sendiri kan, itu kalian laksanakan, misalnya bermusyawarah, kemudian adil terhadap sesama, menghargai pendapat, itu bisa dikatakan dengan cinta tanah air. Menghargai prestasi, bagaimana sih contoh orang yang menghargai prestasi? Yaitu memberikan pujian kepada adik yang baru, bisa memulai sesuatu yang baru baginya, memberikan selamat pada teman, mendapatkan prestasi. Misalnya di kelas kalian ada teman yang mendapatkan ranking 1, berikanlah selamat. Kemudian contoh lainnya, misalnya dia mendapatkan kemenangan atau perlombaan atau pertandingan, wah bagus ya, selamat ya, itu sudah menghargai prestasi seseorang ya. Kemudian bersahabat atau komunikatif, bersahabat dengan siapa saja boleh, nah asal kalian bisa pilih-pilih teman yang benar-benar tahu kesopanan, bersikap ramah, kemudian dia gaul ya, paling tidak dalam hal yang positif. Contoh dalam perilaku sehari-hari, melakukan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu tadi yang Ibu sampaikan, bersikap ramah, sopan santun pada orang tua, teman, dan tetangga. Cinta damai. Kenapa kita perlu cinta damai? Karena kalau kita menyebarkan kebaikan kepada orang lain, maka akan mendapatkan kebaikan pula pada diri kita. Dan jika kalian membuat ujaran kebencian, maka akan kembali ke diri kita pula. Makanya kalau bisa itu jangan sampai kita
bersih tegang dengan kawan yang ada di sekitar kita. Kalau memang bisa damai, harus damai saja. Kemudian gemar membaca. Gimana nih kalian di rumah gemar membaca apa enggak? Nah, contoh di sini bisa kalian lihat membaca berita yang penting dan dapat memilah bacaan yang benar adanya atau yang hanya hoaks saja. Nah, ini tadi ya yang Ibu sampaikan sebelumnya. Membaca hal-hal yang positif, jangan membaca hal-hal yang negatif ya. Kalau memang beritanya tidak penting, tidak usah kalian membaca hal itu karena akan menyebarkan berita-berita hoak. Peduli lingkungan, contohnya seperti tidak merusak fasilitas disediakan oleh pemerintah, membuang sampah pada tempatnya. Ini peduli lingkungan ya. Misalnya ada sampah di sekitar kita, silakan dibuang di bak sampah. Walaupun bukan kita yang melakukannya, ya kita lah paling tidak membersihkan atau membantu untuk kebersihan di lingkungan sekitar. Kemudian mengikuti kerja bakti di kelas, di sekolah, di lingkungan kita, di komplek itu bisa dikatakan dengan pendidikan karakter peduli terhadap lingkungan. Kemudian peduli sosial. Peduli sosial ini bisa dikatakan turut membantu korban bencana alam. Misalnya ada bencana alam, kebanjiran, kebakaran, boleh kalian membantu teman atau orang di sekitar kita. Itu namanya bisa dibilang dengan peduli sosial. Bertanggung jawab apa saja yang sudah diberikan oleh kepada kita. Contohnya di sini perilaku sehari-harinya itu menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya, berani bertanggung jawab, melakukan kesalahan, selalu melaksanakan ibadah, itu namanya bertanggung jawab apa yang sudah diberikan kepada kita, melaksanakan tugas dan kewajiban kita ya setiap hari. Oke. Ini ada 18 karakter yang kita miliki, pendidikan karakter yang bagus yang kalian bisa jalankan di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, nanti setelah ini silahkan kalian isi komentar di Classroom, nanti Ibu share ya materi ini. Kalian pastikan contoh di bawah ini ada pun beberapa nilai yang menurut saya telah terinternalisasi dalam diri saya. Misalnya kalian di sini peduli lingkungan, rasa ingin tahu, kemudian apalagi yang pernah kalian lakukan di lingkungan sekitar ya. Oke, baik, Ibu rasa untuk hari ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mau disampaikan, mau yang ditanyakan, boleh japri Ibu, karena kalau penjelasan seperti ini agak susah ya. Nanti kita bisa wapri atau pas pada saat tatap muka kita bahas ulang lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.